Beberapa tahun terakhir ini, ekonomi kita merosot. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Pengangguran pun makin merajalela. Jumlah angka kemiskinan gak turun-turun. Diajar lagi oleh pandemi Covid. Korban-korban berjatuhan, ekonomi pun makin ambruk. Hutang makin meroket. Sampai Kepala Bank Dunia pun mengatakan pada Presiden, luka Republik Indonesia sangat dalam dan susah untuk sembuh. Dalam situasi ancur-ancuran begini, entah makhluk apa yang datang membisikkan pemerintah untuk pindah ibu kota negara. Mimpinya sih gak buruk, tapi lihat-lihat dulu dong situasinya. Urus dulu masalah yang ada di depan mata. Pandemi Covid dan krisis ekonomi semestinya mendapat perhatian lebih besar daripada ini. Pertanyaannya, kenapa masyarakat harus bersuara untuk menolak pemindahan ibu kota negara? Ini, situasi lagi krisis, Covid lagi merajalela dan ekonomi sedang carut-marut, rakyat sedang menderita. Bila dipaksakan, analoginya seperti seorang ayah beli rumah mewah saat anak istri sedang sakit dan kelaparan, pakai hutang pula. Itu sangat tidak manusiawi dan jauh dari empati. Ayah yang tidak bertanggung jawab, sama sekali tidak mencerminkan semangat Pancasila yang sangat mencengangkan. Perancangan undang-undang hingga disahkan menjadi undang-undang selesai hanya dalam kurun waktu 42 hari. Artinya, ini tidak dikaji secara mendalam oleh DPR dan tidak ada ruang bagi publik untuk ikut mengkaji dan menyuarakan aspirasinya. Terkesan lagi kejar tayang dan terkesan sudah terjadi deal-deal di luar sidang yang membuat anggota DPR gak banyak mikir dan segera ketok palu. Tok tok tok, sah. Bro, kita sebagai bangsa harus tempo seliro, tahu diri bahwa kita nggak punya duit banyak. Lawang proyek-proyek infrastruktur dan lain-lain banyak yang pakai utang. Udah gitu mangkrak pula kayak kereta cepat yang nggak bisa cepet beresnya. Anggaran menggunakan dana hutang yang saat ini pun sudah menggunung. Mau ditambah lagi, anak cucu mau diwarisi hutang. Yang bener aja, banyak sekolah-sekolah yang bangunannya ambruk. Belajar jarak jauh pun masih banyak yang nggak punya kuota dan handphone. Tambah lagi daerah terpencil yang belum terjangkau akses internet. Kita terancam generasi yang tidak well educated. Jembatan-jembatan banyak yang ambruk, rumah-rumah kumuh dan tidak layak masih bejibun. Lah, ini membangun ibu kota megah, apa nggak salah? Artinya mimpinya bagus, tapi belum waktunya. Lawangnya juga nggak ada, nyicil utang luar negeri aja masih kerepotan. Jadi kalau ini dipaksakan, maka rakyat akan menderita. Kapan waktunya kalau mau pindah? Kalau kita sudah bisa swasembada pangan, kalau rakyat kita sudah tidak kelaparan, kalau Covid sudah lewat, dan kalau kita sudah tidak tergantung sama negara lain. Nah, itu baru oke. Itu namanya membanggakan. Kalau bikin kota megah tapi rakyatnya kelaparan, ya nggak bisa dibanggakan. Keblinger itu namanya. Ini bukan provokasi, ini adalah edukasi, pencerahan agar masyarakat mengerti dan ikut menyelamatkan masa depan negara ini melalui petisi pemindahan IKN.